Bayangin kamu memasuki portal menuju multi semesta. Seakan-akan kamu memasuki dunia lain. Di sini kamu harus bisa mecahin teka-teki rumit, sulit, dan aneh. Perhatiin baik-baik ya, biar kamu bisa nebak semuanya. Seorang tahanan telah dikurung di ruang bawah tanah selama bertahun-tahun. Selnya kecil, kotor, dan dingin. Di ruangan sebelah ada meja yang dipenuhi dengan hidangan lezat, tapi terhalang oleh pintu besi. Seseorang selalu mengganti makanannya setiap minggu. Pintu besi yang mengarah ke ruangan ini kurang lebih setebal sekian sentimeter. Tapi tahanan itu selalu bisa ngelewatin pintu untuk menikmati makanan lezat setiap hari. Gimana caranya? Gak ada yang bilang kalau pintunya dikunci kan? Pengembara ini cuma sendirian melintasi gurun Sahara. Dari kejauhan dia ngeliat garis bayangan kuil kuno. Rupanya di dalam kuil itu ada banyak makanan dan minuman. Dan saat dia mulai mendekat, Sphinx raksasa sudah mencegatnya di pintu masuk. Sphinx itu ngasih tahu kalau pintu masuk tersebut cuma bisa dilalui oleh orang yang bisa mecahin teka-teki ini. Wahai pengembara, 3 bagian tubuhmu punya vokal kembar. Kalau kamu bisa nyebutin ketiganya, aku akan membiarkanmu masuk, ucap Sphinx. Mata, jawab si pengembara. Tanpa berpikir lama, dia nyebutin bagian tubuh kedua, leher. Setelah beberapa saat, dia nggak bisa nyebutin bagian tubuh yang ketiga. Sphinx sudah nggak mau nunggu lama lagi. Jadi pengembara itu harus jawab apa ya? Wajah. Seorang pelaut tua baru aja mendapat peti harta karun dari dasar laut. Beberapa saat setelah dia ngambil koin emas di situ, kapalnya sudah dicegat bajak laut. Berani-beraninya kamu ngambil hartaku? Kata si bajak laut. Kamu harus terima konsekuensinya dengan ngabisin setengah hidupmu di tengah laut dan setengahnya lagi di darat. Laut itu sudah tua dan gak tahu berapa lama lagi dia akan hidup. Gimana cara dia ngabisin setengah dari sisa hidupnya di air? Dia bisa hidup di darat dan di laut secara berselang-seling. Duh, apesnya. Kamu malah nyasar di tengah pertempuran 2 burung phoenix yang melontarkan api kemana-mana. Kamu mulai berlari ke tepi pantai yang dipenuhi rumput kering. Tiupan angin terus menyulut api ke arahmu, dan kamu nggak bisa ngumpet di dalam air karena di situ ada kraken. Gimana kamu bisa kabur dari kobaran api? Kamu harus menjauh dari pantai, menuju tempat datangnya api, lalu membakar rumput kering di hadapanmu. Angin akan menyebarkan api itu menuju laut, dan api pertama gak akan sampai ke tempatmu. Jadi, kamu berdiri di tengah 2 api yang bergerak ke satu arah. Setelah apinya padam di laut, kamu bisa kembali ke pantai dan menunggu api pertama. Api ini gak akan sampai ke tempatmu karena gak ada lagi yang bisa terbakar. Kamu menyusuri hutan selama berhari-hari untuk nyari artefak kuno. Di ranselmu cuma ada tombak, botol air, dan senter. Setelah mendaki gunung, kamu ngeliat ada hutan hujan, lalu mendengar suara cabang patah dari bawah. Rupanya, di situ ada singa. Apa yang akan kamu lakukan? Ngelempar tombak? Berteriak untuk menakut-nakuti singa? Atau ngasih minum si singa? Buruan, tentukan pilihanmu sebelum waktunya habis. Kamu memang ngelihat singa, tapi kan nggak ada yang bilang kalau singa itu juga ngelihat kamu. Ya udah, biarin aja sampai hewan itu pergi sendiri. Pria tua ini duduk di kelas bersama banyak siswa muda. Dia nggak ngelihat ada guru yang masuk kelas karena penglihatannya mulai rabun. Kemudian guru itu mengamati semua muridnya dengan seksama. Dia bilang, mereka harus bisa ngejawab 1 pertanyaan supaya bisa lulus ujian. Dia ngambil bola biliar dari tasnya, lalu menaruhnya di atas meja. Buktiin kalau bola ini nggak ada, ucap Pak Guru. Beberapa jam kemudian, ujian itu akhirnya selesai.
Semua murid menulis jawaban mereka di selembar kertas dan hampir semuanya mendapat nilai jelek. Kemudian, pria tua yang sudah rabun itu mendekati sang guru. Dia memberinya kertas yang cuma berisi 3 kata. Lalu, guru itu memberinya nilai terbaik. Memangnya dia jawab apa? Jawabannya adalah, bola yang mana? Kamu sudah berada di ruang bawah tanah yang gelap. Di situ kamu perlu ngalahin manusia serigala. Tapi obormu padam. Kamu mendengar geraman menyeramkan di belakangmu. Ampun manusia serigala, ucapmu sambil keluar dari situ secepatnya. Selanjutnya kamu berjalan menuju lapangan terbuka. Di depanmu ada 3 jalur, masing-masing mengarah ke sarang ular, kalajengking, dan danau beracun. Jalur mana yang kamu pilih? Kamu ngeliat topi di atas danau itu kan? Berarti danaunya beku. Lari lewat situ aja. Sesampainya di seberang danau, kamu ngeliat anak anjing yang keluar dari ruang bawah tanah. Dia menyala ke arahmu, kemudian masuk lagi. Kamu sudah sampai di kedai tua. Di situ ada banyak perampok, penyihir, dan bajak laut. Sang penyihir muda naruh kotak kecil di atas meja lalu bilang, "Di dalam sini ada 300 perak, tapi cuma ada 2 koin. Salah satunya bukan 100 perak. Kenapa bisa gitu? Koin apa yang ada di dalam kotak itu?" di situ ada 1 koin bernilai 200 perak dan satunya lagi bernilai 100 perak. Tadi si penyihir bilang kalau salah satu koinnya bukan 100 perak. Saat lagi menyusuri hutan gelap, kamu ngeliat 1 pintu misterius. Setelah membuka pintu dan memasukinya, kamu beralih ke dunia pink yang indah. Di situ ada sungai pink dan pohon pink. Kamu juga ngeliat ada pink 1 lantai, kemudian memasukinya. Semua perabotannya serba pink. Kucing berbulu pink mulai mengeong sambil mendekatimu. Kamu berjalan melewati koridor menuju tangga lantai 2. Apa warna tangga ini? Rumah ini nggak punya tangga, kan cuma 1 lantai. Kamu dan ratusan petani lagi menyusuri padang pasir. Semua tanaman kalian mati karena kekeringan. Di sini sangat minim air. Kalian mulai berpindah di dekat laut untuk mulai hidup baru. Tapi saat ini awan tebal menyelimuti seluruh angkasa. Kilat menyambar di langit hitam dan hujan lebat membasahi bumi. Semua orang bersorak dan menari-nari di bawah hujan. Setelah beberapa detik, kamu basah kuyup dan mulai kedinginan seperti petani lain. Tapi ada 1 pria yang paling aneh. Meski hujan deras, rambut di kepalanya sama sekali nggak basah. Gimana bisa? Dia gundul. Kamu terbangun oleh suara mesin pesawat yang sangat bising. Ingatanmu masih kabur karena kamu nggak tahu kenapa kamu bisa sampai di sini. Kamu pun langsung bangkit dari kursi dan ternyata di pesawat ini cuma ada kamu. Tanpa pikir panjang, kamu langsung berjalan ke depan dan mengintip ke kokpit. Duh, gawat. Pilotnya juga nggak ada. Kamu melihat sekeliling untuk nyari parasut, tapi nggak ada apa-apa. Dan setelah ngintip keluar jendela, kamu semakin membulatkan tekad. Buka pintu daruratnya dan lompat dari pesawat. Dan saat mendarat di aspal, tubuhmu nggak terluka sedikit pun. Kok bisa sih? Bisa aja dong. Pesawatnya kan masih berhenti dan kamu cuma berdiri di tanah. Kamu lagi nyetir sambil terus-terusan ngintip ke kaca spion. Padahal gak ada yang membututimu. Bulan dan bintang bersembunyi di balik awan. Jalanan begitu lengang. Lampu depanmu juga mati. Seharusnya gak ada yang melihatmu. Tapi ada nenek-nenek berpakaian serba hitam mulai nyeberang jalan. Saat itu bulan gak bersinar. Lampu depan mobilmu juga mati dan dia berpakaian hitam.
Tapi kamu masih bisa ngerem, menghentikan mobil, dan membiarkan nenek itu nyeberang jalan. Kok kamu masih bisa ngelihat dia sih? Gak ada yang bilang saat itu sudah malam, karena kamu masih mengemudi di sore hari. Kamu lagi mendaki gunung tertinggi di planet Sejuknus sebagai orang pertama yang berhasil sampai di puncaknya. Setelah sampai di puncak, kamu akan mendapat hadiah uang tunai dari Federasi Pariwisata Galaksi. Seluruh planet ini tertutup salju dan es. Di situ sangat dingin, kering, dan gak ada tanda-tanda kehidupan. Satu-satunya tempat yang ditumbuhi rumput hijau dan berudara hangat hanyalah puncak gunung yang kamu daki. Akhirnya, kamu berhasil sampai di puncak. Dan karena lelah, kamu rebahan di tanah. Tapi Federasi Pariwisata Galaksi gak mau ngasihin hadiahnya ke kamu. Kenapa gitu? Apa kamu ngelihat tanda bekas sepatu di atas rumput? Artinya, sudah ada orang lain yang sampai lebih dulu. Seorang cewek memasuki toko barang antik. Mulutnya ditutup lakban, tapi dia cuek aja. Dia mendekati si penjual dan mulai ngejelasin keperluan dia dengan gestur tubuh. Dia memasukkan jarinya ke telinga kiri, lalu mengepalkan tinjunya di dekat telinga kanan. Setelah itu, dia mulai memutar kepalan tangannya. Si penjual tahu cewek ini mau beli rautan. Dia pun membayar lalu pergi. Kemudian seorang cowok dengan mata tertutup memasuki toko. Dia mau beli gunting. Gimana cara dia ngejelasin keperluannya kepada si penjual? Ya tinggal bilang aja, kan cuma matanya yang tertutup, mulutnya enggak. Oke, teka-teki kita kali ini udah selesai. Kamu boleh kembali lagi ke alam semestamu seperti biasa. Selagi kamu dalam perjalanan pulang melintasi ruang dan waktu, kita hitung dulu jumlah jawaban benarmu yuk. 0 sampai 3 poin. Jangan sedih, yang penting kamu udah nyoba kan? Lain kali pasti lebih bagus. 4 sampai 8 poin? Lumayan lah, semua teka-teki tadi memang gak mudah, bener kan? 9 sampai 11 poin? Wah, udah bagus tuh, tapi bisa ditingkatkan lagi. Kalau kamu lebih jeli pada detailnya, poinmu pasti lebih tinggi. 12 sampai 14 poin, kamu nggak pernah lengah dan kamu bisa nyari solusi yang tepat dalam segala situasi. 15 poin, wah selamat, kamu udah jadi pemenang sejati. Kalau kamu berhasil mecahin semua teka-teki tadi, berarti kepekaan dan logikamu udah sangat mumpuni. Eits, emang kamu ngejawab 15 teka-teki ya? Padahal tadi kan cuma ada 14.